Hai, perkenalkan nama saya Faiz Nur Muhammad dari kelas 11 MIPA 4. Saya Fawajata Rahima dari kelas 11 MIPA 4. Saya Harus Fahira dari kelas 11 MIPA 4. Saya Hartati dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Ita Fadia dari kelas 11 MIPA 4. Saya Lydia Kamastuti dari kelas 11 MIPA 4. Saya Tanti Marlina dari kelas 11 MIPA 4. Kenalkan, kita dari kelompok 2. Jadi kita mau ngapain sih? Iya ya, kita mau ngapain sih? Bukannya kita mau bahas paru-paru ya? Oh iya, kita kan akan membahas sistem ekspresi pada paru-paru. Menarik. Ayo. Paru-paru adalah organ yang mengekskresikan uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob atau proses penguraian senyawa organik dengan bantuan oksigen. By the way, di mana sih letak paru-paru itu? Jadi letak paru-paru itu di dalam rongga dada di atas diafragma. Nah, terus ada bagian-bagian paru-paru. Jadi bagian-bagian paru-paru itu terbagi menjadi dua, yaitu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu besarnya 600 gram, sedangkan paru-paru kiri besarnya 550 gram. Pada bagian kanan itu terbagi 3 lobus. Ada lobus yang pertama ada lobus superior, yang kedua ada lobus medius, dan yang terakhir ada lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri itu terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya ada trakea di sini. Terus trakea itu terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada bronkus. Setelah itu bronkus terbagi menjadi beberapa macam. Itu ada bronkus sekunder, terus bronkus tersier yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ada cabang lagi yaitu bronkiolus ataupun cabang kecil. Paru-paru berbentuk seperti piramida yang terhubung ke trakea melalui bronkus kanan dan kiri. Paru-paru memiliki tekstur lembut, berwarna abu-abu dan merah muda. Selanjutnya ada fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru yang pertama yaitu mengeluarkan CO2 dan H2O yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju ke paru-paru. Selanjutnya yang kedua ada tempat respirasi. Dan yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan pH. Karbon dioksida yang berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan tubuh menjadi asam. Ketika terdeteksi asam, meningkatkan laju ventilasi untuk mengeluarkan lebih banyak gas yang tidak diperlukan. Yang keempat itu sebagai penyaringan. Menyaring gumpalan darah kecil dan mengurangi gelembung udara atau emboli udara. Dan yang kelima sebagai pelindung. Paru-paru yang berperan sebagai peredam kejut jantung pada keadaan tertentu. Dan yang keenam ada perlindungan dari infeksi selaput tertentu yang melapisi paru-paru lalu mengeluarkan imunoglobulin A yang melindungi paru-paru dari beberapa infeksi. Selanjutnya yang ketujuh ada pembersih mukosiliar. Lendir pada saluran pernapasan adalah menangkap debu dan bakteri yang dikenal sebagai silia. Yang kedelapan ada reservoir darah. Setiap saat, paru-paru mampu memvariasikan kandungan darah. Misalnya, ketika olahraga jumlah darah yang dikandung mulai dari 500 sampai 1000 ml. Interaksi jantung dan paru-paru membantu efisiensi fungsi jantung. Mekanisme paru-paru dimulai dari diafragma, yaitu otot terbentuk kubah di bagian atas. Otot ini berada di bawah paru-paru. Diafragma memiliki peran penting dan menggerakkan sebagian besar fungsi sistem pernapasan. Kontraksi saat hal ini terjadi, diafragma akan bergerak ke bawah sehingga memberi lebih banyak ruang di rongga dada. Hal ini juga akan meningkatkan kapasitas paru-paru untuk berkembang. Saat volume rongga dada meningkat, terjadi penurunan tekanan dan udara disedot melalui hidung atau mulut
kemudian turun ke paru-paru. Selanjutnya, penyakit pada sistem ekskresi paru-paru. Yang pertama, penyakit pneumonia radang paru-paru adalah salah satu jenis penyakit yang menular. Adapun penyebabnya adalah karena adanya infeksi akibat paparan virus, bakteri, dan jamur. Gejala utamanya adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi dengan kesadaran menurun. Yang kedua, penyakit tuberkulosis disebabkan oleh infeksi yang menyerang jaringan paru-paru. Gejalanya meliputi demam dan batuk terus-menerus, nafsu makan menurun, dan tubuh yang melemah. Selanjutnya, yang ketiga, penyakit asma disebabkan oleh alergi makanan atau minuman, infeksi saluran nafas, dan cuaca dingin. 4. Legionnaires. Legionnaires disebabkan oleh bakteri Legionella pneumophilia. Gejalanya menderita terserang diare, nyeri perut, atau ikterus. 5. Pneumotoraks. Pneumotoraks terjadi ketika kedua membran pleura tertembus dan udara masuk ke dalam pleura menyebabkan paru-paru mengempis. Penyebab lain adalah patah tulang rusuk dan luka dada, memicu dada sesak, nyeri, dan sesak nafas.